Selamat pagi Pak Johan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Akane Erika Irianto dengan NIM 6820230070 dan partner saya yaitu Najelina Kaila Kusnaidi dengan NIM 6820230088. Nah, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu manajemen risiko dan keamanan TI. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu PT Global Jet Express atau JNT Express yang bertempat di Jalan Monginsidi nomor 44A, Kota Salatiga. Baik, yang pertama yaitu about your company. JNT Express Monginsidi Salatiga sebagai perusahaan jasa pengiriman barang menghadapi berbagai risiko operasional seperti kerusakan atau kehilangan paket, kesalahan data, keterlambatan, dan gangguan sistem informasi yang dapat berdampak pada finansial dan reputasi. Untuk mengelola risiko tersebut diperlukan penyusunan risk register guna memetakan potensi risiko, penyebab, dan dampaknya yang kemudian dianalisis untuk menentukan prioritas mitigasi. Selain itu, penerapan DRP dan BCP menjadi penting agar operasional tetap berjalan dan pulih cepat saat terjadi gangguan besar. Strategi mitigasi risiko dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, diverifikasi jaringan, penguatan kemitraan, serta penyusunan dan evaluasi berkala protokol manajemen risiko agar selalu relevan dan efektif menghadapi dinamika bisnis dan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu ada company profile. Untuk nama bisnisnya yaitu JNT Express, untuk nama perusahaannya PT Global Jet Express. Lalu untuk tahun berdirinya yaitu 20 Agustus 2015. Kantor pusatnya berada di Jakarta dan industrinya yaitu jasa pengiriman dan logistik. JNT Express memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu mengembangkan dan memperluas bisnis jasa kurir atau kargo dengan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Misinya menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer. Lalu ada organisasi yang berada di Salatiga, ada supervisor yaitu bagian jabatan paling tinggi di sana yang bagian mengawasi, mengatur alur kerja para karyawan di sana. Nah, yang kedua itu ada admin di bagian depan yang melayani customer untuk mau mengirim paket atau mungkin mau mengambil paket. Lalu yang ketiga ada sprinter atau kurir yang bagian mengambil paket dan juga mengantarkan paket. Lalu untuk risk register akan dijelaskan oleh partner saya. Ini saya akan menjelaskan tentang sheet organisasi. Di sini ada grup PT Global Jet Express, kemudian departemennya ada Human Resource, Teknologi Informasi, Administrasi, Pemasaran dan Penjualan, Operasional, Customer Service, Manajemen Jaringan, dan Keuangan. Kemudian dari di sini kita generate, kemudian masuk ke risk input. Nah, di bagian risk input ini, yang pertama ada memilih 3 keuangan, operasional, dan teknologi informasi. Yang pertama itu ada finance risk, itu kode resikonya SP01, status resikonya aktif, peluang atau ancamannya threat, kategori resikonya finance risk, unit kerja atau fungsi keuangan, sasaran, ketepatan waktu, dan akurasi laporan keuangan. Periode identifikasi resikonya tahun 2025. Deskripsi atau kejadian resikonya, keterlambatan atau kesalahan laporan keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan dan kredibilitas perusahaan. Kemudian akar penyebabnya, 1. Keterbatasan kompetensi staf, proses manual belum terotomatisasi penuh, 3. Review internal tidak rutin. Kemudian yang ada indikator risiko, 1. Keterlambatan pelaporan lebih dari 3 hari, 2. Selisih realisasi versus anggaran lebih dari 10%, temuan audit terkait kesalahan pencatatan. Kemudian faktor positif, 1. Adanya SOP pelaporan keuangan meminimalkan kesalahan manual, 2. Review dan approval berlapis oleh atasan langsung untuk setiap laporan sebelum disampaikan ke manajemen puncak, 3. Penggunaan sistem ERP yang mencatat transaksi secara real time dan mengurangi
error dalam pencatatan keuangan. Yang keempat, ada audit internal berkala yang dapat mendeteksi dan memperbaiki potensi kesalahan atau ketidaksesuaian lebih awal. Kemudian dampak kualitatif, satu, menghambat pengambilan keputusan manajemen, dua, menurunkan kepercayaan stakeholder, tiga, memicu potensi temuan audit dan resiko reputasi. Kemudian untuk probabilitasnya sedang, dampaknya berat, tingkat resiko inherentnya high risk. Probabilitas resiko dampak probabilitas resiko inherent kualitatifnya 50%, dampak finansialnya 1,2 miliar, nilai bersih risiko inherentnya 600 juta, pemilik risiko kepala divisi keuangan, jabatan pemilik risiko finance manager, nomor HP pemilik dan email demikian, strategi mitigate, penanganan risiko, 1. Pelatihan rutin staf akuntansi dan ERP, perketat SOP, dan review dokumen sebelum pelaporan, dan audit internal triwulanan. Dan biaya penanganannya itu sebesar 75 juta. Penanganan yang telah dilakukan, 1. Implementasi modul keuangan ERP, 2. Review laporan oleh supervisor sebelum distribusi. Probabilitas risiko residual kecil, dampak risikonya ringan, tingkat risiko residualnya medium risk, probabilitas persennya 20%, dampak finansial risiko residualnya 450 juta, nilai bersih risiko residualnya 90 juta, departemen unit kerjanya yaitu departemen keuangan. Yang kedua ada operasional, itu maksud strategi and planning risk. Kode resikonya PLA 01. Sasarannya ketepatan dan kelancaran pelaksanaan strategi operasional serta pencapaian target bisnis tahun 2025. Kejadian resikonya keterlambatan atau ketidaktepatan dalam implementasi strategi yang berdampak pada efisiensi operasional dan pencapaian target bisnis. Akar penyebabnya, 1. Kurangnya koordinasi antar unit, perencanaan strategis tidak realistis atau tidak terukur, kurangnya monitoring dan evaluasi. Indikator resikonya, 1. Target operasional meleset lebih dari 10%, implementasi strategi melebihi timeline yang ditetapkan, 3. Tingkat keluhan operasional meningkat. Kemudian faktor positifnya, 1. SOP pelaksanaan strategi dan pelaporan capaian, 2. Rapat koordinasi rutin antar unit, 3. Adanya monitoring capaian KPI mingguan. Kemudian dampak kualitatif itu ada, 1. Penurunan efisiensi operasional, 2. Target bisnis tidak tercapai, 3. Meningkatkan beban kerja dan potensi konflik antar unit. Probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, tingkat risiko inherentnya high risk. Probabilitas persenanya 40%, dampak finansial risiko inherentnya 1,8 miliar, nilai bersih risiko inherentnya 720 juta, pemilik risiko kepala divisi operasional, jabatan pemilik risiko operation manager. Kemudian nomor HP dan email sebagai berikut, strateginya mitigate, penanganan resikonya, 1. Penguatan perencanaan strategis berbasis data, 2. Peningkatan koordinasi antar unit via weekly meeting, 3. Implementasi sistem dashboard KPI real time. Kemudian biaya penanganan risikonya 140 juta. Penanganan yang telah dilakukan, 1. Penerapan weekly meeting lintas divisi, 2. Implementasi early warning sistem berbasis KPI. Probabilitas risikonya kecil, dampak risikonya ringan, tingkat residualnya medium risk. Probabilitas risiko residual kualitatifnya sebesar 25%. Ini semua tergenerate secara auto setelah mengisi yang kecil dan setelah mengisi probabilitas risiko residual sama dampak risiko residual. Probabilitas risiko residual pada operasional tadi yaitu 25%. Dampak finansial risiko residual itu sebesar 600 juta, nilai bersih risiko residualnya itu 150 juta, departemen unit kerjanya itu departemen operasional. Dan yang ketiga ada hazard risk, itu IT. Kodenya HZ01, status risikonya aktif, peluang atau ancamannya trade.
Sasarannya menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem informasi serta infrastruktur TI perusahaan. Tahun 2025, kejadian risikonya gangguan operasional akibat serangan cyber, bencana alam, atau kerusakan perangkat keras yang berdampak pada layanan dan data perusahaan. Dan seakar penyebabnya, satu, sistem keamanan TI yang belum optimal, dua, infrastruktur TI yang rentan atau usang, ketiga, ketiadaan rencana pemulihan bencana atau disaster recovery. Kemudian indikator resikonya, satu, terjadi downtime lebih dari 2 jam, dua, adanya insiden keamanan data, tiga, kegagalan hardware kritikal tanpa backup. Kemudian faktor positif, penggunaan firewall dan antivirus, backup data rutin, SOP penanganan insiden TI. Kemudian dampak kualitatifnya, gangguan layanan kepada pelanggan, potensi kehilangan data penting, reputasi perusahaan terdampak. Kemudian probabilitasnya kecil, dampaknya berat, tingkat resiko inherennya high risk. Kemudian probabilitas risiko inheren kualitatifnya 30%, dampak finansial resiko inherennya 2,3 miliar, nilai bersih risiko inherennya 690 juta, pemilik risiko kepala divisi TI, jabatan pemilik risiko IT manager, nomor HP dan email demikian, terus strateginya mitigate. Penanganan risikonya, satu, peningkatan sistem keamanan jaringan dan data, penyusunan dan simulasi disaster recovery plan, peremajaan infrastruktur TI. Biaya penanganannya itu sebesar 350 juta. Penanganan yang telah dilakukan, satu, implementasi firewall canggih, dua, backup data harian dan penyimpanan di cloud. Probabilitas resiko residualnya, satu, sangat kecil, dampak resikonya itu ringan, kemudian tingkat resiko residualnya itu low risk. Probabilitas resiko residual persenannya 10%, dampak finansial resiko residualnya 600 juta, nilai bersih resiko residualnya sebesar 60 juta. Kemudian departemen unit kerjanya Departemen Teknologi Informasi. Lanjut, kita akan ke sheet yang BTR dan kertas kerja. Nah, di sini total pendapatan foreign exchange profit and export import itu sebesar 48 miliar. BTR 5% dari total pendapatannya itu 2,4 miliar. Kemudian indeks livelihood dan dampaknya itu 20% 480 juta, 40% 960 juta, 60% 1,440 juta, 80% itu sebesar 1 miliar 920 juta, 100%-nya 2,4 miliar. Kemudian keterlambatan atau kesalahan laporan keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan dan kredibilitas perusahaan. Dampak finansial resiko inherennya, satu, potensi keterlambatan pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kehilangnya potensi bisnis ekspedisi besar berupa e-commerce dan corporate. Nilainya sebesar 720 juta. Keterangannya, asumsi kehilangan potensi kontrak ekspedisi sebesar 60 juta per bulan selama 12 bulan. 60 juta kali 12 bulan. Penurunan kepercayaan mitra bisnis dan investor berdampak pada kemungkinan pembatalan kerjasama atau penundaan investasi baru nilainya sebesar 480 juta. Keterangannya, estimasi kerugian akibat potensi pembatalan atau penundaan kerjasama yang bernilai sekitar 480 juta. Total dari keseluruhan yaitu total nilai dampak finansial resiko 1,2 miliar, dampaknya 50%, indeksnya 3. Kemudian rencana penanganan risiko. 1. Melakukan pelatihan rutin staf keuangan dan pengguna ERP untuk meningkatkan ketepatan laporan. Nilainya sebesar 36 miliar. Keterangan biaya pelatihan 3 juta per bulan kali 12 bulan. 2. Melakukan analisa pasar terhadap peer group minimal 3 bulan sekali untuk mengetahui posisi bank dan persaingan, termasuk melakukan analisis SWOT. Itu sebesar 24 juta. Keterangan anggaran pengawasan tambahan dan evaluasi laporan oleh supervisor senior
senior, estimasi 2 juta per bulan. 3. Melakukan sosialisasi terkait pedoman kontak customer secara berkala dan teratur pada seluruh karyawan front office minimal setiap semester. Nilainya 15 juta. Keterangan biaya maintenance atau add-on module system. Total dari keseluruhan, total biaya penanganan resikonya itu 75 juta. Total nilai dampak finansial resiko residual sebesar 450 juta. Dampaknya 18,75% indeks 1. Dan yang kedua ada keterlambatan atau ketidaktepatan dalam implementasi strategi yang berdampak pada efisiensi operasional dan pencapaian target bisnis. Dampak finansial resiko inherentnya ada 1. Potensi hilangnya peluang bisnis besar akibat keterlambatan implementasi strategi ekspansi layanan atau perluasan wilayah operasional nilainya sebesar 800 juta. Keterangannya asumsi kehilangan 2 kontrak korporat besar senilai masing-masing 400 juta. 2. Efisiensi operasional menurun mengakibatkan peningkatan biaya operasional, misalnya overtime, biaya bahan bakar, dan logistik. Nilainya sebesar 600 juta. Keterangan estimasi biaya tambahan operasional rata-rata 50 juta per bulan kali 12 bulan. 3. Penurunan kepuasan pelanggan yang berdampak pada penurunan volume pengiriman. Nilainya sebesar 400 juta. Keterangan asumsi kehilangan potensi pengiriman sekitar 100.000 paket dengan rata-rata margin 4.000 per paket. Total nilai dampak finansial risiko inherentnya 1,8 miliar, dampaknya 75%, indeksnya 4. Rencana penanganan resikonya 1. Penguatan perencanaan strategis berbasis data dan analisa tren pasar, nilainya 30 juta, satuannya biaya riset dan pengumpulan data eksternal. 2. Peningkatan koordinasi antar unit operasional dan manajemen melalui rapat mingguan, nilainya 24 juta. Keterangannya biaya konsumsi transport dan dokumen rapat koordinasi estimasi 2 juta per bulan. 3. Implementasi sistem dashboard KPI real time untuk monitoring capaian strategi, nilainya 50 juta. Keterangannya biaya pengembangan atau pembelian software serta training staff. 4. Pengembangan early warning sistem berbasis deviasi KPI. Nilainya sebesar 20 juta. Keterangannya penyesuaian sistem IT dan alert system. 5. Pelatihan manajerial dan strategi bisnis bagi para kepala divisi. Itu sebesar 16 juta. Keterangannya pelatihan eksternal atau in-house, estimasi biaya 4 juta. Total biaya penanganan resikonya sebesar 140 juta. Total nilai dampak finansial resiko residualnya itu sebesar 600 juta. Dampaknya 25%, indeksnya 2. 3. Gangguan operasional akibat serangan cyber, bencana alam, atau kerusakan perangkat keras yang berdampak pada layanan dan data perusahaan. Dampak finansial risiko inherentnya 1. Gangguan layanan pengiriman akibat sistem IT offline, misalnya serangan cyber atau kerusakan server yang menyebabkan potensi kehilangan pendapatan harian. Nilainya sebesar 2 miliar, keterangannya estimasi kehilangan pendapatan sekitar 400 juta per hari kali 5 hari gangguan. 2. Potensi penalti dari mitra bisnis atau pelanggan korporat atas keterlambatan atau kegagalan pengiriman. Nilainya sebesar 200 juta. Keterangannya berdasarkan kontrak Service Level Agreement dengan mitra. 3. Biaya pemulihan sistem IT termasuk penggantian hardware, recovery data, dan overtime staff TI. Nilainya sebesar 100 juta. Keterangannya estimasi biaya pemulihan dan overtime. Total nilai dampak finansial risiko inherentnya sebesar 2,3 miliar. Nampaknya 95,83%, indeksnya 5. Rencana penanganan risiko. 1. Implementasi dan pemeliharaan firewall, antivirus, serta sistem deteksi serangan cyber. Nilainya 100 juta, keterangan termasuk update software dan pelatihan TI. 2. Penguatan SOP bencana dan penanggulangan gangguan sistem termasuk penyediaan perangkat keras cadangan server backup. 150 juta, keterangan biaya pembelian server cadangan dan disaster recovery. 3. Peningkatan kesadaran karyawan melalui pelatihan rutin keamanan TI dan simulasi tanggap darurat 20 juta, pelatihan 2 kali setahun. Menyediakan fasilitas remote work bagi bagian manajemen dan operasional kunci untuk split operation sebesar 50 juta, keterangan biaya tambahan untuk perangkat, VPN, dan software kolaborasi. 5. Pelaksanaan audit keamanan TI secara berkala minimal 1 tahun sekali.
sebesar 30 juta, biaya audit internal. Total biaya penanganan resiko yaitu 350 juta, total nilai dampak finansial resiko residual 600 juta, dampaknya 25%, indeksnya 2. Kemudian ada risk profile. Untuk risk profile-nya seperti ini. Kemudian untuk residual risk-nya seperti ini. Untuk indeks 5, dampaknya katastrofik, deskripsinya sangat besar. Dampak pada reputasi kualitatif itu reputasi rusak parah, kepercayaan publik dan pelanggan hilang, media negatif besar-besaran. Kemudian dampak otoritas, sanksi berat dari otoritas termasuk pencabutan izin operasi atau penalti besar. Dampak pada nasabah, kehilangan pelanggan kunci, lonjakan komplain, boikot atau peralihan massal ke kompetitor. Dampak pada sasaran strategis organisasi, kegagalan total dalam pencapaian target bisnis, dampak finansial signifikan, dampak pada SDM, moral karyawan sangat menurun, ketakutan PHK massal, pengunduran diri meningkat drastis. Yang di indeks 4 ada signifikan, itu besar. Dampak pada reputasi, citra perusahaan sangat terganggu, butuh waktu dan biaya besar untuk memulihkan reputasi. Dampak pada otoritas, teguran keras atau denda, signifikan dari otoritas. Dampak dari nasabah, kehilangan sebagian besar pelanggan tetap, peningkatan keluhan dan trust yang menurun. Dampak pada sasaran strategis organisasi, penundaan signifikan, pencapaian target bisnis, pendapatan turun jauh di bawah target. Dampak bagi SDM, moral menurun, munculnya kecemasan karyawan, produktivitas menurun. Di indeks 3 ada moderate, sedang. Dampaknya bagi reputasi, yaitu reputasi terganggu di komunitas tertentu atau segmen pelanggan spesifik. Dampak bagi otoritas, surat peringatan atau evaluasi ulang dari regulator. Dampak dari nasabah, pelanggan mulai meragukan kualitas layanan, sebagian berpindah ke pesaing. Dampak bagi strategis organisasi, penurunan kinerja yang dapat diperbaiki dalam jangka menengah, pencapaian target agak terhambat. Dampak pada karyawan atau SDM, karyawan menunjukkan ketidakpuasan tapi masih dapat dikendalikan. Untuk yang indeks kedua ada minor, kecil. Dampak pada reputasi juga terganggu tapi tidak berdampak besar pada persepsi pasar. Kemudian yang ketiga, dampak pada otoritas, teguran ringan atau permintaan klarifikasi dari otoritas. Dampak pada nasabah, pelanggan kecewa namun masih loyal. Volume transaksi sedikit menurun. Dampak bagi sasaran organisasi, strategis organisasi, yaitu sasaran organisasi sedikit terhambat tapi masih dalam batas wajar. Dampak pada SDM, karyawan mulai mempertanyakan kepemimpinan namun dampaknya kecil. Di indeks pertama ada insignifikan, yaitu sangat kecil atau tidak signifikan. Dampak bagi reputasi, hampir tidak ada dampak terhadap reputasi. Dampak pada otoritas, tidak ada perhatian dari otoritas. Dampak pada nasabah, hampir tidak ada dampak. Layanan berjalan normal. Dampak bagi strategis organisasi, sasaran dan target bisnis tetap tercapai. Dampak bagi SDM, karyawan tetap tenang, tidak ada dampak berarti. Kemudian yang selanjutnya ada risk appetite. Untuk risk appetite seperti ini. Makasih. Next yaitu ke analisis DRP. DRP adalah sekumpulan aksi dan proses yang mendefinisikan rangkaian prosedur yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat untuk memastikan tercapainya suatu kondisi pulih dalam waktu yang ditentukan, sehingga perusahaan tersebut mampu melanjutkan fungsinya dengan kerugian minimal. Untuk tujuannya yaitu melindungi organisasi dari kegagalan layanan komputer utama, meminimalisasi risiko organisasi terhadap penundaan atau delay dalam penyediaan layanan. Ketiga, menjamin kehandalan dari sistem yang tersedia melalui pengetesan dan simulasi. Keempat, meminimalisasi proses pengambilan keputusan oleh personal atau manusia selama bencana. Untuk analisis DRP-nya, yaitu
Untuk ruang lingkup, yang pertama ada sistem TI, data transaksi, kendaraan sprinter, dan gedung drawpoint. Untuk tim DRP-nya ada koordinator yaitu supervisor IT, untuk anggotanya admin data, sprinter, dan koordinator. Untuk resikonya yaitu banjir menggenangi gudang. Nah, untuk resikonya yaitu akan ada kerusakan banyak paket. Yang kedua yaitu server down, resikonya data paket hilang. Ketiga ada kebakaran kantor, risiko kehilangan aset fisik dan juga data. Untuk rencana tindakan, pertama ada backup data harian ke server cloud, kedua ada pindahkan barang ke gudang lain jika banjir, ketiga alihkan pengiriman ke drawpoint terdekat, keempat hubungi pihak IT untuk pemulihan server maksimal 24 jam. Untuk prosedur komunikasi, aktifkan grup WhatsApp darurat yang terdiri dari supervisor, admin, sprinter, dan juga pihak manajemen. Kedua, laporan ke manajemen pusat dalam satu jam. Ketiga, umumkan status layanan ke pelanggan via aplikasi, SMS broadcast, dan media sosial. Untuk simulasi yaitu ada dua, lakukan simulasi DRP 2 kali setahun dan evaluasi dan perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Selanjutnya yaitu ada DRP development stage. Yang pertama ada priority assessment, tahap awal yang berfungsi untuk mendefinisikan urutan prioritas proses yang harus dipulihkan terlebih dahulu jika terjadi bencana. Nah, untuk di JNT sendiri yaitu yang pertama server sistem informasi dan aplikasi tracking, karena semua aktivitas pelacakan paket, input data, status pengiriman, dan data pelanggan bergantung pada server pusat. Yang kedua, database resi dan data pelanggan menjadi sumber informasi kunci untuk melacak paket, memproses klaim asuransi, dan mengatur pengiriman ulang jika terjadi gangguan. Yang ketiga, perangkat jaringan drawpoint, yaitu router dan sistem input data di setiap drawpoint harus pulih lebih dulu agar admin tetap bisa memproses paket. Nah, untuk contoh situasinya, jika terjadi bencana IT pada musim ramai seperti Harbolnas, contoh Harbolnas itu misalkan Harbolnas itu adalah hari nasional. Jadi contoh terkadang tuh di aplikasi kayak di aplikasi pembelanjaan kayak Shopee itu ada 10-10 atau 12-12. Nah, di mana paket itu akan melonjak. Prioritas mutlak adalah memulihkan server tracking, database resi, dan sistem input di drawpoint agar pengiriman tetap berjalan tepat waktu. Next yaitu yang kedua ada recovery strategi selection, pemilihan strategi pemulihan. Untuk di JNT-nya sendiri yaitu harus pertama memenuhi kebutuhan minimum untuk tetap bisa melayani pelanggan. Yang kedua, biaya sebanding dengan risiko kerugian jika tidak segera pulih. Untuk strateginya pada JNT, data backup berkala, setiap drawpoint dan kantor pusat harus melakukan backup data dan backup data resi dan status pengiriman. Yang ketiga, menyiapkan server cadangan di lokasi lain yang memiliki infrastruktur sistem tracking dan database resi worm system, memungkinkan data di restore dengan cepat meski tidak real time seperti hot site. Lalu untuk SOP pengalihan manual, jadi melakukan atau melaksanakan SOP pengalihan manual. Yang selanjutnya, jika sistem tracking down, admin dapat menggunakan SOP input manual dan konfirmasi status secara manual. Pengiriman lewat grup WhatsApp, operasional untuk sementara. Nah, untuk selanjutnya pelatihan tim IT dan admin, lalu ada tim IT pusat dan admin di drawpoint dilatih untuk prosedur pemulihan data, restore sistem, dan pengecekan data agar risiko kesalahan bisa ditekan. Yang terakhir, jaringan internet cadangan, yaitu drawpoint dilengkapi lebih dari satu provider internet, misalnya fiber optik dan modem seluler, agar input data tetap berjalan meskipun jalur utama bermasalah. Yang ketiga yaitu plan documenting atau dokumentasi DRP.
Semua strategi harus dituangkan dalam dokumen DRP tertulis yang berisi menjelaskan langkah-langkah teknis pemulihan server, backup, dan restore database, membagi peran siapa yang bertanggung jawab di kantor pusat, drop point, dan juga tim IT, lalu disimpan secara digital dan fisik di kantor pusat, serta dibagikan ke supervisor, admin, dan sprinter jika ada prosedur manual. Contoh poin dokumennya ada jadwal backup dan pengecekan rutin, SOP input data manual sementara, kantor peak IT dan supervisor, lalu ada jadwal simulasi latihan pemulihan 1-2 kali per tahun. Lanjutnya ada BCP atau Business Continuity Plan. BCP adalah rencana strategis untuk memastikan bisnis tetap berjalan saat terjadi gangguan seperti bencana alam, gangguan sistem, atau situasi darurat lainnya. Tujuannya menjaga operasional, melindungi aset, meminimalkan kerugian, memberikan panduan tindakan, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Untuk selanjutnya ada flowchart BCP beserta penjelasan dan juga alurnya. Baik, untuk yang pertama yaitu kick off penjelasannya, perusahaan memulai penyusunan BCP dengan cara mengkomunikasikan rencana keberlangsungan bisnis kepada grup operasional dan infrastruktur. Pada tahap ini, grup diberikan kuesioner yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data penting sebagai dasar pembuatan Business Impact Analysis atau BEI. Untuk flow-nya yaitu lanjut ke operasional dan infrastruktur grup. Nah, di operasional ini penjelasannya yaitu grup operasional dan infrastruktur bertanggung jawab menyusun BEI. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang paling krusial seperti proses penerimaan paket, pengiriman barang, sistem teknologi informasi, hingga pengelolaan keuangan. Dengan demikian, organisasi dapat mengetahui prioritas pemulihan apabila terjadi gangguan. Next, masih di operasional, berdasarkan hasil BEI tadi, grup kemudian merumuskan prosedur pemulihan yang dapat diterapkan. Prosedur ini memuat langkah-langkah penanganan ketika terjadi gangguan, misalnya penanganan jika server mengalami kegagalan sistem, prosedur backup data, hingga pengaturan tambahan armada operasional apabila tenaga sprinter tidak mencukupi. Masih di operasional, grup menentukan RTO, yaitu target waktu maksimal suatu proses penting boleh terhenti sebelum harus kembali beroperasi normal. Contohnya, jika server mengalami gangguan, maka sistem harus dapat pulih maksimal dalam waktu 24 jam. Masih di operasional, setelah prosedur pemulihan dan RTO ditetapkan, seluruh dokumen disusun secara lengkap sebagai draft BCP. Dokumen ini memuat BEI, prosedur pemulihan, dan RTO dalam satu kesatuan rencana. Nah, di operasional dan infrastruktur grup ini lanjut ke plan integration. Di plan integration, manajer BCP bersama grup operasional dan infrastruktur melakukan penyesuaian antara maximum tolerable outage atau MTO dengan RTO yang telah ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap celah atau gap yang mungkin timbul. Misalnya, target RTO sudah jelas tetapi belum tersedia server cadangan. Celah tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk proposal solusi untuk ditindaklanjuti. Lanjut ke immediate change. Jika ditemukan celah yang memerlukan penanganan segera, maka dilakukan immediate change, yaitu perubahan cepat agar resiko dapat dikendalikan secepat mungkin. Contohnya, menyewa server tambahan berbasis cloud sebagai alternatif. Lanjut ke long term change, yaitu apabila celah tersebut membutuhkan penanganan jangka panjang, maka diarahkan pada long term change. Contohnya, pembangunan fasilitas gedung tambahan atau penambahan infrastruktur permanen. Next ke gap improvement. Tahap selanjutnya adalah gap improvement, yaitu seluruh tindakan perbaikan gap dijalankan agar rencana BCP menjadi lebih kuat dan handal ketika diterapkan. Next ke plans tested.
Setelah perbaikan gap dilakukan, rencana BCP harus diuji melalui simulasi bencana atau metode tabletop exercise. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tim memahami peran dan langkah yang harus dilakukan saat kondisi darurat. Next ke plans, review, dan update. Setelah uji coba dilaksanakan, rencana BCP perlu ditinjau kembali dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi. Pembaruan ini memastikan bahwa BCP tetap relevan dan efektif mengikuti perkembangan situasi dan risiko terbaru. Next yaitu storage of plan. Tahap terakhir yaitu penyimpanan seluruh dokumen BCP ke dalam sistem manajemen dokumen. Hal ini dilakukan agar dokumen dapat diakses dengan mudah, dikelola dengan baik, serta digunakan sebagai pedoman apabila terjadi kondisi darurat di kemudian hari. Selanjutnya yaitu analisis strategi mitigasi dan evaluasi. Yang pertama, identifikasi resiko utama. Ada dua, resiko internal dan eksternal. Yang internal, pertama kesalahan manusia, yaitu salah input data, kelalaian pengepakan atau packing, kesalahan rute pengiriman. Contohnya, paket yang harusnya dikirim ke kota A padahal seharusnya ke kota B karena kesalahan input data. Yang kedua, ada kegagalan perangkat atau logistik armada rusak, server down, alat pemindainya error, contohnya sistem pelacakan atau tracking mati sehingga pelanggan tidak bisa memantau paket. Untuk resiko eksternalnya yaitu bencana alam seperti banjir, gempa, badai yang hambat distribusi. Lalu ada kedua yaitu vendor atau partner, keterlambatan pihak ketiga, atau contohnya maskapai atau pelabuhan. Yang ketiga, perubahan regulasi, kebijakan yang membatasi operasional. Baik, selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Pertama, hindari aktivitas beresiko tinggi, contoh tidak melayani pengiriman ke zona konflik atau daerah yang rawan pencurian. Yang kedua ada pencegahan kerugian, meminimalisir peluang resiko, contohnya pelatihan SOP untuk kurir agar mengurangi kesalahan penanganan paket dan juga GPS truk. Ketiga, pengurangan kerugian, terima resiko tapi kurangi dampaknya, contoh asuransi paket, alat pemadam otomatis di gudang untuk mencegah kerusakan total. Keempat, pemisahan, sebar aset ke berbagai lokasi, contohnya menyimpan stok paket di beberapa gudang regional agar jika satu gudang terkena bencana, pengiriman tetap berjalan. Strategi mitigasi resiko lainnya, duplikasi, siapkan cadangan sistem dan armada, contoh server backup, truk cadangan untuk menggantikan truk yang rusak. Diverifikasi, kembangkan lini bisnis agar tidak bergantung satu layanan, contoh JNT tidak hanya mengandalkan pengiriman reguler tetapi juga layanan same day, delivery dan logistik, warehousing untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Nah, untuk evaluasinya yaitu ada KPI atau Key Performance Indicator. KPI-nya mean time between failure, fungsinya keandalan sistem IT atau logistik. Contoh targetnya server aktif 99,9% per bulan. Kedua, mean time to repair, waktu perbaikan sistem, contohnya perbaikan server dalam 1 jam, kurang lebih 1 jam. Jumlah insiden, frekuensi paket hilang atau rusak. Lalu downtime yaitu operasional yaitu total waktu gangguan operasional maksimal 2 jam per bulan. Nah, ini untuk evaluasi efektivitas mitigasinya yaitu untuk risk reduction ratio-nya RRR yaitu CIR dikurangi IR dan dibagi CIR. Nah, CIR itu adalah tingkat resiko sebelum mitigasi, IIR yaitu tingkat resiko setelah mitigasi. Contohnya, sebelum mitigasi 5% paket terlambat. Nah, setelah mitigasi, misalnya perbaikan rute hanya 2% paket terlambat yaitu IIR-nya menjadi 2%. Maka RRR sama dengan 5% dikurangi 2%. Dibagi 5% sama dengan 60%, artinya strategi mengurangi risiko keterlambatan sebesar 60%. Next yaitu ada audit dan monitoring. Audit internal memeriksa kepatuhan SOP kurir dan kondisi gudang. Checklist harian memastikan semua truk dalam kondisi baik sebelum beroperasi. Yang ketiga, sistem alert otomatis jika ada paket yang tidak terscan dalam 24 jam.
sistem mengirim notifikasi. Selanjutnya ada continuous improvement atau PDCA. Plan yaitu identifikasi masalah dan rencanakan solusi. Do-nya yaitu terapkan solusi. Contoh pelatihan kurirnya lebih dilatih lagi untuk menangani berbagai situasi atau kondisi, lalu dicek evaluasi dampaknya terhadap insiden, dan action, pertahankan dan perbaiki strategi tadi. Untuk tantangan dan implementasinya, tantangannya pertama biaya tinggi, solusi dari JNT-nya prioritaskan mitigasi risiko paling kritis. Yang kedua ada resistensi SDM, edukasi dan beri insentif pada karyawan. Yang ketiga keterbatasan data, gunakan AI dan Big Data untuk prediksi resiko. Nah, terakhir kesimpulan, JNT Express menerapkan manajemen risiko yang terencana melalui Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP untuk menghadapi risiko internal seperti kesalahan manusia dan kerusakan sistem, serta risiko eksternal seperti bencana alam dan perubahan regulasi. DRP difokuskan pada pemulihan infrastruktur TI dengan langkah seperti backup data dan penyediaan server cadangan. Sementara BCP memastikan bisnis tetap berjalan dengan prosedur pemulihan dan target waktu pemulihan atau RTO. Efektivitas strategi dievaluasi melalui KPI, Risk Reduction Ratio atau RRR, dan simulasi rutin, disertai perbaikan berkelanjutan dengan PDCA. Meski ada tantangan biaya dan resistensi, JNT mampu mengatasi dengan prioritas pada resiko paling kritis dan dukungan teknologi, sehingga kelangsungan layanan dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.